Halo, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview atau menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan. Kebetulan saya berada di Pelabuhan Pantoloan, Sulawesi Tengah. Lokasinya berada di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli. Seperti teman-teman saksikan bahwa di sini tidak kebetulan lagi kosong, nggak ada kegiatan. Nah, kebetulan saya lagi di atas dermaga Peti Kemas. Nah, ini dermaga Peti Kemas dengan lebar sekitar 25 meter dengan panjang sekitar hampir 150 ya, khusus untuk peti kemasnya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa bantalan-bantalan seperti ini. Nah, ini adalah fender, gunanya adalah untuk melindungi dermaga dari benturan kapal. Kemudian dari fender ini akan disalurkan ke struktur dermaga sehingga pelan-pelan benturan kapal bisa teredam. Di sisi lain, pada saat kapal mulai melakukan kegiatan, nah fender ini juga berfungsi untuk menstabilkan atau menahan kapal itu dari akibat gelombang maupun arus seperti itu ya. Nah, untuk fasilitas di dermaga sendiri ini ada beberapa kita lihat. Nah, ini ada satu fender namanya tipe sail fender, frontal fender. Frontal frame-nya depan, ini sail fender ya. Ini sailnya, ini frontal frame-nya. Nah, untuk di Indonesia sudah banyak produksi fender dari beberapa pabrikan. Kebetulan di sini saya lihat dia pakai niri rubber. Ini salah satu contoh produsen pabrikan yang familiar digunakan di beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada dua, satu tipe V. Nah, ini tipe V seperti itu, bentuknya model V. Kemudian ini kita beranjak lagi ke atas dermaga. Setelah fender ada kansin. Nah, kansin ini juga sebenarnya untuk melindungi orang ataupun kendaraan yang ada di atas dermaga sehingga tidak meluncur ke laut seperti itu. Kemudian kita lanjut, ada bolar atau boulder. Nah, ini untuk mengikat tali kapal. Nah, kebetulan di sini juga produknya SLP dengan kapasitas 80 ton ya. Nah, ada juga satu seperti ini. Nah, ini sekitar 70 ton kalau nggak salah ini ya. Nah, ini beberapa jenis tipe juga. Kenapa beda dengan itu? Padahal itu lebih kecil dan kekuatannya lebih besar. Kalau ini besar tapi kekuatannya kecil. Nah, di dalamnya ini satu ternyata bolong teman-teman. Nanti diisi coran seperti ini baru untuk mengisi bolar ini. Nah, ini sendiri ini terbuat dari baja tempa ya, baja tempa. Ini produk asli Indonesia karena ini merupakan baja tuang, sehingga nilai kegetasannya ini lebih tinggi dibanding baja biasa seperti itu. Maksud kegetasan itu ketika ditarik itu tidak menimbulkan elongation seperti besi tulangan yang akan tertarik berapa persen hingga putus. Kalau ini tidak, langsung patah pak seperti itu. Nah, sementara ini juga hampir sama, diisi juga coran di dalamnya seperti ini. Namun ini adalah tipe curve. Ini ya tipe curve ya. Kalau ini tipe harbor, memang agak lebih tinggi. Nah, mungkin dari ketinggiannya itu ya mempengaruhi dari kekuatan fender itu sendiri seperti itu. Karena ini merupakan ada beberapa pabrikan yang sama, tinggal dari perencanaan maupun dari owner mengharapkan dari tipe seperti apa yang akan digunakan. Oke, lanjut ke pipa air bersih. Nah, ini adalah salah satu pipa fasilitas di dermaga untuk pengisian air ke kapal seperti itu. Jadi mungkin reservoirnya ada di darat sehingga melalui pompa disalurkan ke sini untuk mengisi ke kapal pada saat penyandaran seperti itu.
Nah, kemudian ini ada kadimeter. Nah, ini kadimeter, ini bisa berupa adalah penomoran jarak dermaga. Ini 40, artinya dari ujung sana itu 40 meter ke sini, seperti itu. Ini dibuat per 10 meter 10 meter ya. Nah, itu 0,50. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita lepas dari kadimeter ada rel dermaga. Nah, rel dermaga ini untuk sementara rel rata-rata masih impor dari luar. Beberapa produsen yang menggunakan mengimpor rel ini berbeda, hampir berbeda dengan rel kereta api ya. Ini kualitas bajanya biasanya yang membedakan. Kemudian ada rel pad, untuk di bawahnya ini ada bantalan supaya ketika dia mendapat ini beban dari kontainer kren itu masih bisa meredam, seperti itu. Kemudian diikat dengan baut pengunci. Nah, ini bisa dilepas juga kalau pada saat mau maintenance, tinggal lepas. Kemudian kenapa kita kasih besi siku seperti ini gunanya adalah untuk menghindari spaling atau pecah akibat sudut ini tertekan oleh ban atau alat berat yang melintang melewati jalur ini, seperti itu. Sehingga jika dipasangkan dengan besi siku, nah itu lebih aman dibanding murni beton yang dibuat sudut 90 seperti itu. Nah, lanjut ke fasilitas yang ada yang lainnya adalah kontainer kren seperti ini. Kontainer kren, kemudian ini adalah mobile crane. Kenapa mobile crane? Karena ini bisa mobile ya. Ada bannya, kemudian ada pad untuk menahan. Kemudian selanjutnya adalah stopper. Nah, stopper ini fungsinya adalah untuk penanda jika kontainer kren ini akan melewati atau menahan rel ini sehingga tidak langsung terjun ke laut. Jadi ketika menyentuh ini sudah langsung otomatis stop kontainer kren seperti ini ya. Yang sampai di atas kasihkan bawah kren, tiba-tiba bergerak sepanjang jalur, nggak ada stopnya, udah langsung meluncur ke laut. Nah, itu yang tidak tidak diharapkan, seperti itu. Sementara ini adalah spreader. Nah, spreader ini bisa lebih digunakan untuk kontainer 20 feet maupun 40 feet. Jadi dia bisa melebar ya, memanjang gitu. Memanjang, kemudian ada masing-masing ada penguncinya. Tapi ini spreader punya mobile crane ini. Sementara di CC sendiri itu sudah ada sana tergantung, seperti itu. Oke. Kemudian karena ini menggunakan trestle, jadi ada fasilitas trestle yang menghubungkan antara daratan dengan dermaga, seperti itu. Kemudian di sana ada lapangan penumpukan, itu gunanya untuk menumpuk peti kemas, karena ya, kebetulan pelabuhan Pantoloan ini sudah deklarasi terminal peti kemas, jadi sehingga pelabuhan ini lebih ke pengelolanya ke arah peti kemas. Sementara yang sebelah sana adalah konvensional yang masih melayani terminal penumpang maupun kargo atau barang curah, seperti itu. Nah, di lapangan penumpukan sendiri di situ ada beberapa alat yang sedang bekerja. Nah, itu adalah rubber tire gantry, artinya disebut RTG, atau kadang juga ada yang menyebut sebagai Tango Transtrainer, seperti itu. Nah, selain alat RTG yang ada di darat ataupun di lapangan, ada juga alat pendukung seperti restacker, forklift, tronton maupun trailer untuk memobilisasi peti kemas dari darat ke kapal. Kemudian nanti akan diangkat oleh kontainer kren ini, seperti ini. Oke teman-teman, masih ada fasilitas lain yang ada di sini, tapi lokasinya mungkin agak jauh, seperti terminal penumpang, kantor pelabuhan, ada gudang,
kemudian ada gate, ada jembatan timbang, nah seperti itu. Nah mungkin itu aja teman-teman, review atau penjelasan kita terkait dengan fasilitas yang ada di pelabuhan ya. Ya, jadi teman-teman yang belum mengetahui tentang pelabuhan ya bisa melihat channel saya. Jika ada saran atau kritik yang sifatnya membangun, silahkan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa like, share, and komen pastinya. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.